Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, pada siang hari ini kembali kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufiknya kepada kita semua sehingga pada siang hari ini insyaallah akan kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Fatwa Al-Mar'atil Muslimah, fatwa-fatwa wanita muslimah yang dikumpulkan dari fatwa-fatwa para ulama baik ulama yang telah meninggal maupun ulama yang masih hidup, ya. Semoga Allah merahmati mereka yang telah meninggal dan menjaga mereka yang masih hidup. Ya. Di pembahasan yang lalu kita sudah sebutkan, pembahasan terakhir kita masih tentang masalah kitabus shalah, kitab tentang salat. Itu tentang jawazu sholatil mar'ah, ya, bolehnya wanita salat mereka atau dia berkata inna hayatal julusi fit tasyahudil awsat wal akhir, ya, wajibah. Jadi tidak ada di antara para ulama yang beliau lihat katanya yang mengatakan bahwasanya tata cara duduk, ya, ketika kita duduk, ya, duduk di antara dua sujud, dan juga di sini disebutkan duduk tasyahud, ya, yang pertengahan dan yang akhir. Lakinnahum ikhtalafu fil mustahabbi faqat. Cuma mereka berselisih pendapat tentang sunnahnya saja. Jadi tidak ada yang mengatakan wajib, ini sunnah atau tidak, gitu. Itu. Fadhahaba Abu Hanifah, maka Abu Hanifah mengatakan ila annahu yaftarishu fit tasyahudain.
Ya, bahwasanya duduk di antara dua tasyahud, ya, dua tasyahud itu dengan iftirash, dengan duduk iftirash. Iftirash itu artinya kaki kirinya diduduki, kaki kanannya ditegakkan. Kaki kiri diduduki dan kaki kanannya ditegakkan. Wa dhahabal Imamu Malik ila ayyatawarraka fit tasyahudain. Adapun Imam Malik ya mengatakan bahwa duduknya dengan cara tawarruk dalam dua tasyahud itu. Duduknya dengan tawarruk. Tawarruk artinya kakinya dimasukkan sehingga berada di kaki kirinya dimasukkan sehingga berada di bawah kaki kaki kanan sehingga pantatnya langsung nempel di tanah atau di lantai. Itu namanya tawarruk. Wa dhahaba Ahmad wa Syafi'i ila tafsil. Adapun Imam Ahmad dan Imam Syafi'i mengatakan ada rincian. Faqala yaftarishu fit tasyahhudil awsat. Dia duduk iftirash di tasyahud yang pertama atau tasyahud pertengahan wa yatawarraku fit tasyahudil akhir. Dan di tasyahud yang terakhir dia tawarruk. Ya, artinya duduk dengan cara pantatnya langsung nempel di tanah. Wa hadha huwal haqqu bi hadits Abi Hurairah radhiyallahu an inda Ahmad wa Abi Dawud wal Bukhari. Nah, ini adalah pendapat yang benar berdasarkan hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud dan Imam Al-Bukhari. Ya, Imam Al-Bukhari. Jadi ini sebenarnya pertanyaannya berkaitan dengan masalah duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Dan beliau mengatakan itu enggak wajib. Tidak wajib seorang mengarahkan kedua jari-jarinya ke arah kiblat. Tidak wajib bukan berarti tidak boleh. Tidak wajib bukan berarti tidak sunnah. Jadi hukumnya sunnah. Mustahab. Tapi tidak wajib. Kalau kita mengatakan dia wajib, maka seorang harus sujud sahwi. Dia wajib ya, dia sujud sahwi. Tapi kalau dia tidak wajib, maka tidak perlu dia sujud sahwi karena hukumnya sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Sama dengan kekeliruan sebagian orang yang kunut subuh misalnya, lalu dia lupa kunut subuh, maka tidak perlu dia sujud sahwi. Tidak perlu dia sujud sahwi. Ya. Taib. Karena paling tidak kalaupun dia kuatkan kunut subuh itu ada, tapi itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Bukan wajib, dia hukumnya sunnah. Kalau wajib berarti dia sujud sahwi. Nah, ini bedanya. Tapi kalau dia rukun, maka dia mengganti satu rakaat yang di dalamnya kehilangan rukun sekaligus sujud sahwi. Itu bedanya rukun dengan wajib. Bedanya rukun dengan wajib. Adapun kalau dia sunnah atau mustahab, maka tidak perlu dia sujud sahwi. Oleh karena itu orang yang duduk di antara dua sujud lalu jari-jarinya tidak menghadap ke kiblat, maka enggak perlu dia sujud sahwi. Tidak perlu sujud sahwi. Tapi hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Maka siapa yang mengamalkan sunnah, maka itu tentunya sebuah kebaikan. Sebuah kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa saja yang datang dari Rasul ambil dan apa yang dia larang tinggalkan. Dan Allah berfirman, ya, Subhanahu wa taala, ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum, sungguh ada bagi kalian fi Rasulillah, pada diri Rasulullah, uswatun hasanah, contoh yang baik. Ya, ada pada diri Rasulullah bagi kalian contoh yang baik. Maka salatnya Nabi adalah sebaik-baik salat. Maka kita contoh. Dan Nabi alaihi salatu wassalam pernah salat di atas mimbar untuk menunjukkan kepada sahabatnya tentang tata cara salat. Nah, ini menunjukkan bahwa kita diperintahkan untuk salat seperti salatnya Nabi. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda di dalam hadis yang sahih,
Ya, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Maka kita diperintahkan salat seperti Nabi. Cuma salat yang dilakukan Nabi dari takbir sampai salam itu ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya rukun, dan ada hukumnya sunnah. Ada hukumnya sunnah. Di antara yang hukumnya sunnah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibnu Abdul Maqsud bahwa para ulama tidak memperbincangkan apakah dia wajib atau bukan, ya, adalah duduk di antara dua sujud dengan menghadapkan jari-jari menghadap kemana? Ke kiblat. Ya, menghadap ke kiblat sebagaimana disebutkan tadi. Cuma di sini Syekh juga menjelaskan tentang masalah duduk tasyahud. Duduk tasyahud, di mana para ulama berbeda pendapat tentang kaifiyah tata cara duduk tasyahud. Tasyahud awal dan tasyahud akhir. Ya. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah bahwa tasyahud itu dilakukan dengan cara duduk iftirash. Baik di tasyahud yang pertama atau tasyahud yang kedua, duduk iftirash. Yaitu seorang menduduki kaki kirinya ditidurkan kaki kirinya lalu diduduki dan kaki kanan ditegakkan. Itu iftirash. Sedangkan Imam Malik rahimahullah, beliau berpendapat duduknya di tasyahud pertama dan tasyahud kedua itu sama-sama duduk tawarruk. Duduk tawarruk. Ya. Adapun Imam Ahmad dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa ada rincian atau dibedakan. Ketika dia tasyahud yang pertama, maka dia duduk iftirash. Ketika dia berada di tasyahud yang kedua, maka dia duduk tawarruk. Dan ini yang dikuatkan oleh penulis dengan mengatakan wa hadza huwal haq. Ini yang benar. Ini yang benar. Baik. Wallahu alam bissawab. Itu kaitannya dengan masalah duduk ketika sholat. Nah, kemudian selanjutnya, pertanyaan selanjutnya juga ditanyakan kepada Syekh Muhammad Ibnu Abdul Maqsud, ya. Beliau ditanya tentang hukmu julusi litasyahudil awsat. Ya. Jadi hukum duduk tasyahud di tasyahud yang pertengahan, maksudnya tasyahud yang pertama. Ya, bukan tasyahud terakhir tapi di tasyahud yang pertengahan atau tasyahud pertama. Pertanyaan diajukan kepada beliau, ma hukmul julusi litasyahudil awsat wajibun am sunnah? Ya, apakah dia wajib atau sunnah? Duduk di tasyahud yang pertama, apakah dia wajib atau sunnah? Ya, maka beliau mengatakan al julusu litasyahudil awsat wajibun. Duduk di tasyahud pertama itu hukumnya wajib. Jadi kalau duduknya wajib. Adapun menghadapkan kaki atau jari-jari kaki ke arah kiblat ketika duduk, maka itu hukumnya sunnah. Adapun duduknya wajib. Kalau wajib berarti seorang harus harus sujud sahwi. Karena hukumnya wajib. Fi asahil qaulai ahlil ilmi. Ini menurut pendapat yang paling sahih di antara dua pendapat para ulama. Wa hadza madhabul Imami Ahmad. Ini adalah pendapatnya Imam Ahmad, wa Ishaq, dan juga pendapatnya Ishaq, ya, Ibnu Rahawai. Wa Ibnu Hazm, pendapatnya Ibnu Hazm, ya, Al-Zahiri. Kemudian wad dalilu ala dzalika, dan dalil atas hal tersebut annal amra bil julus litasyahudil awsat warada fi haditsil musii salatah. Ya. Karena dalilnya adalah bahwa duduk yang pertama, duduk tasyahud pertama itu ada disebutkan di dalam hadis orang yang salah dalam mengerjakan salat. Ini hadisnya sangat masyhur, sangat terkenal. Kalian kalau cek di Google misalnya, mencari langsung hadis tentang orang yang salah dalam salatnya, maka insya Allah akan banyak diarahkan kita ke berbagai situs ataupun website. Karena hadis ini sangat terkenal sekali, di mana ada seorang sahabat Nabi alaihissalatu wassalam salat, lalu setelah salat dia menghampiri Nabi dan mengucapkan salam, dan Nabi pun menjawab,
Setelah itu Nabi mengatakan, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kamu kembali lagi sholat karena kamu tadi belum sholat. Lalu dia sholat lagi, diulang sholatnya. Setelah itu dia datang lagi kepada Nabi, ucapkan salam, dan kemudian Nabi masih tetap mengatakan, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali kamu, kerjakan sholat karena kamu tadi belum sholat. Sampai 3 kali, sampai orang itu mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak bisa melakukan sholat lebih baik daripada apa yang sudah aku lakukan. Maka kemudian Nabi SAW mengajarkan kepada beliau tentang tata cara sholat yang benar. Di antara yang disebutkan Nabi SAW adalah bahwa dalam sholat tersebut seorang duduk tasyahud yang pertama. Wa huwal umdah fi isbatil furud. Wa huwa al-umdah fi isbatil furud. Dan hadis tersebut adalah patokan untuk menetapkan mana yang wajib. Wal arkan, juga mana yang menjadi rukun. Dalam hadis, orang yang salah sholatnya. Makanya bagus kalau dibaca hadis tersebut. Ya, karena itu adalah umdah atau patokan. Jadi kalau disebutkan di situ, berarti dia wajib atau rukun. Ya, kalau disebutkan di situ. Adapun kalau dia tidak disebutkan, maka paling tidak dia hukumnya sunnah ketika ada dalil. Ada dalil lain yang menerangkannya, maka dia hukumnya sunnah. Jelas ya, insyaAllah. Taib. Jadi itu adalah patokan di dalam menetapkan wajib-wajibnya sholat. Wal arkan, demikian pula rukun-rukunnya. Wal wajibat, ya, dan juga kewajiban-kewajibannya. Ya. Faqad sabata inda Abi Dawud, dan telah kuat atau telah ada hadis dalam riwayat Imam Abu Dawud min hadisi Rifa'ah, dari hadisnya Rifa'ah Ibnu Rafi Az-Zarqa radhiyallahu an. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, limusi fi salatihi, ya, kepada orang yang keliru dalam mengerjakan salat, Nabi mengatakan fa idza jalasta fi wastis shalah fatma'in. Apabila engkau duduk di pertengahan salat, duduk tasyahud yang pertama, maka hendaklah engkau duduk dengan tumaknina, dengan tenang. Taib, ini hadis menunjukkan bahwa itu masuk dalam hadis yang bercerita tentang orang yang keliru sholatnya dan kemudian Nabi membenarkannya. Salah satunya yang dinasihatkan Nabi adalah agar orang tersebut duduk dengan tenang di tasyahud yang pertama, di duduk tasyahud yang pertama. Taib. Nah, selanjutnya, Masya Allah, ini jelas ya yang tentang duduk di antara dua sujud atau duduk tasyahud, ya, duduk tasyahud. Nah, selanjutnya adalah sholatul Jum'ah. Tasqutu atau tusqitu sholatul zuhri. Jadi sholat Jumat menggugurkan sholat zuhur. Pertanyaan, idza shallatil mar'atul Jum'ah, hal tusqitu anha sholatul zuhri? Apabila seorang wanita sholat Jumat. Jadi wanita boleh ya sholat Jumat ya. Cuma kan kalau di tempat kita ini jarang ya. Ada tempat untuk wanita sholat Jumat. Tapi di beberapa tempat, kalau di Jawa masih banyak kita lihat, masih ada ya tempat wanita untuk sholat Jumat. Ya, jadi apabila wanita sholat Jumat, ya, hal tuskitu anha sholat zuhri, apakah sholat zuhurnya gugur dengan dia sholat Jumat? Ini wanita. Kalau laki-laki jelas ya. Ini pertanyaan untuk wanita. Maka kata Syekh Abdul Aziz bin Bas dan yang lainnya yang berada di dalam Lajnah Ad-Daimah lil Ifta, ini jawabannya langsung Lajnah Daimah lil Ifta, kata mereka, idza shallatil mar'atul jum'ata ma'a imamil jum'ati, apabila seorang wanita salat Jumat bersama dengan imam salat Jumat, ya, kafatha anidz zuhri, maka itu sudah mencukupi dia
sehingga dia tidak perlu melakukan salat zuhur lagi. Fala yajuzu laha an tusalliyadh dhuhra, dan tidak diperbolehkan dia salat zuhur lagi. Dan saya pernah melihat sebuah komunitas, ketika dia sudah sholat Jumat, dia sholat zuhur lagi. Dan ini bukan perempuan, ini laki-laki. Setiap sudah sholat Jumat, selesai, langsung bikin soft sendiri, lalu kemudian dia sholat Jumat. Atau mereka sholat Jumat. Maka ini sebuah kekeliruan. Karena sholat zuhur gugur dengan adanya sholat Jumat. Jadi sholat Jumat menggugurkan sholat zuhur. Bagi yang tidak sholat Jumat, maka dia sholat zuhur. Bagi yang sudah sholat Jumat, maka sholat Jumatnya menggugurkan sholat zuhurnya. Jelas ya? Ini jawaban Al-Lajnah Ad-Daimah, kumpulan ulama-ulama besar yang ada di majelis fatwa di kerajaan Saudi Arabia. Jadi mereka mengatakan idza shallatil mar'atul jum'ah mal imamil jum'ah kafatha 'anil zuhri. Apabila seorang wanita telah sholat Jumat bersama dengan imam sholat Jumat, maka itu sudah mencukupi dia ya dari sholat zuhur. Dia enggak perlu sholat zuhur. Fala yajuzu laha an tusalli dhuhra, enggak boleh dia salat zuhur dzalikal yaum, pada hari tersebut. Amma in sallat wahdaha, adapun kalau dia salat sendirian, falaisa laha an tusalliya illa dhuhra, maka dia tidak boleh salat kecuali salat zuhur. Walaisa laha an tusalliya jum'atan, enggak boleh dia salat Jumat. Jangan sampai dianggap wanita boleh salat Jumat sendiri ya, enggak ada. Salat wanita kalau salat dia salat zuhur. Hatta dia bersama beberapa orang jamaah para perempuan. Jadi jangan mentang-mentang ibu-ibu punya kekuatan ya, the power of emak-emak misalnya, kumpul-kumpul tiba-tiba bikin salat Jumat sendiri, enggak boleh. Apakah perempuan enggak boleh salat Jumat? Boleh, tapi syaratnya dia ikut imam laki-laki. Seorang imam salat Jumat. Jangan dia bikin sendiri, yang khutbah perempuan, ya, yang khutbah fulana, yang imam fulana, misalnya. Makanya ini enggak boleh, enggak sah salat Jumatnya. Harus laki-laki. Jelas ya? Taib. Jadi apa yang harus dia lakukan kalau begitu? Mereka salat berjamaah tapi salat zuhur. Salat zuhur. Karena salat Jumat adalah hak laki-laki, kewajiban laki-laki. Adapun perempuan sekedar boleh. Boleh dia ikut. Nah, kalau dia sudah ikut salat Jumat, maka tidak perlu lagi dia salat zuhur. Jadi orang yang sudah salat Jumat lalu dia salat zuhur lagi, maka ini kekeliruan di dalam memahami nas. Kekeliruan di dalam memahami nas. Di mana Nabi SAW tidak pernah mengerjakan salat zuhur setelah beliau mengerjakan salat Jumat. Demikian pula para sahabat, demikian pula para tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama yang lainnya. Ala kulli hal, kesimpulannya salat Jumat itu menggugurkan kewajiban salat zuhur. Jadi kalau orang enggak sempat salat zuhur berarti dia enggak sempat salat Jumat, berarti dia salat zuhur. Seperti anggaplah musafir. Seorang musafir itu enggak wajib untuk salat Jumat. Jadi ketika dia lewat jalan, tiba-tiba waktu Jumat telah tiba, maka boleh dia enggak salat Jumat, tetapi nanti dia kerjakan salat zuhur. Dan karena dia musafir, maka salat zuhurnya dikerjakan 2 rakaat. Ya, salat zuhurnya dikerjakan 2 rakaat. Baik. Nah, sekarang selanjutnya pertanyaan ditanyakan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Maqsud tentang hukum orang yang tiba untuk mengerjakan sholat Jumat, ya, tapi sudah tasyahud. Nah, sholat Jumat tasyahudnya cuma 1, berarti dia di rakaat yang terakhir. Nah, pertanyaan diajukan kepada beliau, ma hukmu man dakhala fi sholatil Jum'ah fi tasyahud? Apa hukumnya seorang yang masuk, ya, mendatangi sholat Jumat, nah, kemudian pas dia datang sudah waktunya tasyahud. Hal yakunu, ya, mudrikan lil Jum'ah am yusalli dhuhra? Apakah orang itu dianggap mendapatkan sholat Jumat atau cukup dia sholat zuhur saja? Ini akhwat ya, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan ini seperti ini, sehingga belajar buku ini, membaca fatwa-fatwa ulama itu sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Dari situ kita bisa tahu hukum-hukum.
Dan hukum-hukum kebanyakan ditanyakan kepada ulama, apalagi yang di-share ya, yang disebarkan, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang umum dialami bukan cuma di tempat tertentu, tapi di hampir semua tempat di seluruh dunia. Ya, makanya ini penting. Di sini pertanyaannya berkaitan dengan orang yang mendapati sholat Jumat tetapi imamnya sudah tasyahud atau sedang tasyahud. Apa hukumnya? Apakah dia ikut, dianggap dia dapat sholat Jumat, atau dia cukup sholat duhur saja? Maka jawaban beliau, Syekh Muhammad Ibnu Abdul Maqsud, kata beliau, qalal jumhur, berkata kebanyakan ulama, jumhurul ulama, ya, aqallu ma yujzi'uhu ayyudrikal imam raki'an fir raq'ati tsaniyah. Minimalnya salat Jumat itu dikatakan dibalas ataupun sah ketika seseorang mendapatkan imam dalam keadaan dia sedang ruku di ruku yang kedua, di rakaat yang kedua. Ruku di rakaat yang kedua. Ya, jelas ya. Jadi kalau misalnya di rakaat yang pertama dapat ruku, oke, aman. Di rakaat yang kedua, takbir nggak dapat. Bacaan Al-Fatihah nggak dapat. Bacaan surah nggak dapat. Pas imamnya ruku, baru dapat. Dia dapat ruku. Berarti kalau dia, imamnya sudah mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, maka dia sudah melewati ruku. Ya, di rakaat yang kedua. Tapi kalau dia masih dapatkan ruku di rakaat yang kedua, fa in kabbara, kalau dia sudah takbir, wa adrakal imam, dan mendapati imam raki'an fir raq'ati tsaniyah, ruku di rakaat yang kedua, ya, adhafa ilaiha, ya, ukhra ba'da ayyusallimal imam i'timadan. Maka orang tersebut disandarkan kepada salat itu. Ya. Setelah imam mengucapkan salam. Setelah imam mengucapkan salam. I'timadan ala anna man adraka ruku' faqad adraka raq'ah. Dan ini bersandar kepada sebuah riwayat. Siapa yang mendapatkan ruku', maka dia telah mendapatkan rakaat. Berkata Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, wa Ibnu Hazm, dan juga Ibnu Hazm mengatakan, Imam Abu Hanifah dan Imam Ibnu Hazm Al-Zahiri, ya, mereka berpendapat ila annahu in adrakal imam, bahwa kalau seorang mendapatkan imam, walladhi yatarajjah li al-qaulul ula, ya, jadi wa dhahaba Abu Hanifah wa rahimahullah wa Ibnu Hazm ila annahu in adrakal imam. Jadi kalau dia masih mendapati imam, maka dia masih mendapati salat Jumat, masih mendapatkan salat. Walladhi yatarajjah li, dan yang aku kuatkan, kata Syekh Muhammad bin Abdul Maqsud, ya, yang aku kuatkan, ini masalah fikih ya, kita longgar dalam masalah fikih, jangan keras-kerasan. Masalah fikih itu masalah khilafiyah, ya, dan hal-hal yang diperselisihkan ulama itu biasa. Nah, kita lihat apa yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad Ibnu Abdul Maqsud. Yang beliau kuatkan adalah al-qaulul ula, pendapat yang pertama, qaulul jumhur, pendapat jumhurul ulama. Pendapat jumhurul ulama mengatakan patokannya adalah ruku di rakaat yang terakhir. I'timadan ala Abdullah ibni Mas'ud min kalamihi. Ini berpegang kepada Abdullah bin Mas'ud dari ucapan beliau. Kata Abdullah bin Mas'ud, man adraka raq'atan ma'al imam adhafa ilaiha ukhra. Siapa yang mendapatkan rukuknya imam, ya, maka disandarkanlah yang lainnya lagi, disandarkan adhafa ilaiha ukhra, ya, maka disandarkan kepada salatnya imam. Wa haula'i tajju biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna man adraka raq'atan minas shalah faqad adraka shalah. Dan mereka berhujjah dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mendapatkan ruku maka dia telah mendapatkan salat.
Kalau dia pas datang dia masih bisa ruku, maka dia telah dapatkan sholat. Min hadits Abi Hurairah fi sahihain. Dari hadisnya Abu Hurairah di dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, man adraka raq'atan faqad adraka shalah. Siapa yang mendapatkan mendapatkan ruku, maka dia telah mendapatkan salat. Fadalla bimafhumil mukhalafah, maka kebalikannya, ya, yakni bidalilil khitab ala man adraka aqalla min raq'atin lam yakun mudrikan lis-shalah. Jadi kesimpulannya atau hukum kebalikannya, maka orang yang mendapatkan kurang dari rakaat, artinya setelah ruku dia baru dapat, maka dianggap tidak mendapatkan sholat. Dianggap tidak mendapatkan sholat. Taib. Abu Hanifah, ya, rahimahullahu, la ya'khudhu min mafhumil mukhalafah. Adapun Imam Abu Hanifah tidak mengambil hukum kebalikannya. Tidak mengambil hukum kebalikannya. Kadzalika fa inna al-mantuq aridu hadzal mafhum. Dan yang disebutkan dalam hadis tersebut itu menyelisih apa yang dipahami. Faqad sabata fi sahihain min hadits Abi Hurairah radhiyallahu an anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan telah ada di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu an anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi bersabda, maknanya adalah idza sami'tumul iqamah, kalau kalian mendengarkan iqamah, ya, famshu ilas shalah, maka berjalanlah menuju ke masjid untuk salat. Wa alaikum bis sakinah wal waqar, hendaklah kalian tenang, ya, dan khusyuk, waqar, tunduk, tenang. Wala tusri'u fima adraktum fasallu, dan jangan kalian tergesa-gesa. Jadi kalau dengar iqamah, jalan aja ke masjid tenang, jangan tergesa-gesa. Ya, wala tusri'u fima adraktum fasallu, dan terhadap apa yang engkau dapatkan dari salat, maka salatlah. Maksudnya kalau dapatnya ruku ya ruku, dapatnya sujud ya sujud gitu. Enggak usah tergesa-gesa, jangan dikejar takbirnya. Kalau misalnya kita harus tergesa-gesa. Ya. Baik. Fasammaha ma adraka bimasbukin. Bimasbukin. Maka dinamakanlah dia apa yang didapatkan itu dengan masbuk. Jadi orangnya masbuk. Ya. Kemudian wa ma fatakum fa'atammu, dan apa yang tidak sempat kalian laksanakan maka sempurnakan. Wa hadza madhhabu Abi Hanifah, dan ini madhabnya Abu Hanifah. Adalah madhabnya Abu Hanifah. Jadi Abu Hanifah radhiyallahu an berpendapat bahwa salat semuanya, ya, apa saja yang selama belum tahiyat, belum salam, berarti masih dapat. Selama belum salam berarti masih dapat salat. Jelas ya? Adapun jumhurul ulama, mereka berpendapat kalau misalnya orang sudah ruku, di ruku yang terakhir, di rakaat yang keempat misalnya dia ruku yang terakhir, setelah itu dia mengatakan sami Allahu liman hamidah, berarti dia sudah enggak dapat salat. Abu Hanifah mengatakan tidak, dia masih dapatkan salat. Itu kata Abu Hanifah. Dia masih dapatkan salat. Jadi dia masih bisa ikut salat. Ya, dia masih bisa ikut salat. Yang penting imamnya belum selesai, belum salam. Kecuali kalau imamnya sudah assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, maka ya udah kita salat sendiri atau kita mencari orang yang sama-sama masbuk. Adapun kalau tidak, maka dia enggak salat mengikuti imam karena imamnya sudah selesai. Ya, sudah selesai. Tapi kalau imamnya belum selesai, kata Abu Hanifah, maka diperbolehkan seorang untuk ikut imam, walaupun sudah lewat ruku yang terakhirnya. Adapun jumhur mengatakan tidak. Dia harus mendapatkan ruku yang terakhir. Kalau nggak dapat ruku terakhir, sudah berarti nggak dapat. Jadi dia nunggu. Jadi kalau misalnya dia datang
imam sudah sami Allahu liman hamidah, ya udah berarti dia nunggu. Dia menunggu sampai selesai sholat, baru setelah itu dia sholat. Jelas ya? Baik. Nah, kemudian selanjutnya, pertanyaan selanjutnya ini berkaitan dengan masalah apa? Apakah seorang wanita yang haid itu bisa sujud tilawah? Jadi kalau kita membaca surah-surah sujud, maka kita di situ disunnahkan untuk sujud tilawah. Apakah wanita yang haid juga disunnahkan untuk membaca ataupun melakukan sujud tilawah? Jadi pertanyaannya ditujukan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Maksud juga. Ditanyakan kepada beliau, hal 'alal mar'atil haidhi, apakah wanita yang haid ya sujudut tilawati, ada sujud tilawah, idza sami'at ayatan biha sajadah. Kalau dia mendengarkan sebuah ayat yang di situ ada ayat sejadah, ada ayat sujud. Apakah dia wanita yang mendengar itu juga disunnahkan untuk sujud? Ya, untuk sujud padahal dia sedang haid? Maka jawaban Syekh Muhammad ibni Abdul Maksud, kata beliau, idza sami'al insanu ayatan tuqra'u. Apabila seseorang mendengarkan ayat yang dibaca, fasunnatu alla yasjuda illa ya idza sajadal qari'. Maka ya, yang sunnahnya adalah tidak perlu dia sujud kalau yang membaca tidak sujud. Kalau misalnya ada orang baca ayat-ayat sujud, kemudian dia nggak sujud, nggak ada masalah. Tetapi kalau dia nggak sujud, maka nggak boleh orang yang mendengarnya sujud. Yang membaca aja nggak sujud. Gitu. Amma an hukmi sujudiha fi hali haidhiha faqad nukila an Uthman bin Affan wa Sa'id bin al-Musayyib annaha ajaza dzalika lil haid. Jadi kalau misalnya ada orang yang baca Quran lalu kita dengar dan ternyata ayatnya ayat sujud, maka kita lihat si imamnya, si pembaca ini sujud enggak? Oh, dia sujud. Oke, boleh kita ikut sujud. Boleh juga enggak? Boleh juga ikut. Tetapi kalau yang membaca tidak sujud, maka enggak perlu sujud. Enggak perlu sujud. Nah, adapun berkaitan dengan hukum sujudnya wanita dalam keadaan haid, ya, maka dinukil dari Utsman ibnu Affan dan juga Sa'id ibnu Musayyib bahwasanya mereka berdua membolehkan hal tersebut. Diperbolehkan wanita haid itu untuk sujud. Jadi wanita haid itu masih bisa baca Quran. Silakan baca Quran. Yang jadi perdebatan para ulama adalah pada masalah boleh enggak menyentuh mushaf. Ya. Dan juga ada sebagian berbicara tentang masalah membaca Al-Quran. Tapi yang kuatnya insya Allah diperbolehkan dia baca Quran. Dan yang amannya dia tidak menyentuh mushaf. Itu lebih aman, lebih selamat, lebih hati-hati, lebih kepada bentuk penghormatan kepada Al-Quran. Dia pakai pengalas misalnya. Tapi boleh dia baca Quran. Ini menurut pendapat yang kuat insya Allah. Ya. Jadi jika wanita tersebut sujud dan ini diperbolehkan atau dikatakan oleh siapa? Utsman ibnu Affan dan Sa'id bin Musayyib, itu boleh. Fa in imtana'at anis sujud ihtiyatan fa hadza afdal. Tapi kalau dia tidak sujud dalam rangka untuk hati-hati, maka itu lebih utama, lebih bagus. Karena dia dalam keadaan haid. Tapi kalau dia sujud, nggak apa-apa. Kenapa nggak apa-apa? Ada keterangan dalilnya dari Utsman ibnu Affan dan Sa'id ibnu Musayyib. Maka nggak apa-apa. Tetapi kalau dia nggak sujud, maka itu bentuk hati-hati. Bentuk kehati-hatian. Li'anna ammata ahlil ilmi yamna'una min dzalik, karena kebanyakan para ulama melarang dari perbuatan seperti itu. Ya, Asy-Syaikh Muhammad ibnu Abdul Maksud. Beliau menjawab. Baik. Jelas ini insyaallah ya. Nah, ini kaitannya dengan masalah sujud. Jadi apa ya? Seorang mendengar jawaban-jawaban ulama itu sangat menenangkan. Karena kadang kita sudah pusing melihat mana yang roji, mana yang kuat.
dari 2 pendapat, 3 pendapat, 4 pendapat. Sudah pusing kita. Tiba-tiba ada ulama yang menjelaskan, Masya Allah, tenang perasaan. Mengambil pendapat mereka itu nyaman, tenang. Jelas ya ini kaitannya dengan masalah sujud. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya diajukan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Maqsud lagi tentang salatnya seorang wanita dalam keadaan haid. Gimana hukum salatnya? Ada orang sebagian tidak bisa meninggalkan salat. Maka dalam kondisi haid pun dia berusaha untuk salat. Nah, pertanyaannya adalah apa hukum salat yang dilakukan seorang wanita dalam keadaan haid? Kalau dia nekat salat. Dari hadis Aisyah disebutkan oleh Nabi SAW, "Alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum." Bukankah wanita itu kalau telah haid maka dia tidak salat dan tidak puasa? Jadi hukum asal wanita tidak puasa, tidak salat ketika dia haid. Bukankah kalau dia haid dia tidak salat, tidak puasa? Jelas ya? Taib. Maka bagaimana hukumnya apabila dia nekat salat padahal dia dalam kondisi sedang haid? Jadi pertanyaannya, hal yajuzu lil mar'a an tusalli wa hiya haidun? Apakah boleh seorang wanita salat dalam kondisi dia sedang haid? Maka ini jelas. Kata Syekh Muhammad ibn Abdul Maqsud, la yajuz. Enggak boleh. La yajuzu lil mar'ati an tusalli wa hiya haidun. Tidak boleh seorang wanita mengerjakan salat dalam kondisi dia sedang haid. Jangan punya semangat ya, tapi tidak melihat hal-hal yang dilarang di dalam syariat kita. Karena agama bukan cuma semangat. Agama itu butuh ilmu. Ya, bukan cuma semangat. Mau semangat, mau sujud walaupun haid. Mau sholat ya, walaupun dia haid. Maka kata Syekh Muhammad ibn Abdul Maqsud, la yajuzu, tidak boleh lil mar'ati an tusalli wa hiya haidun. Ya, dalam kondisi dia wanita haid enggak boleh dia salat. Faqad ajma'u ala anna al mar'ata in sallat wa hiya haidun fahiya asiyatun lillahi azza wa jalla fassalatu 'alaiha haramun. Dan telah sepakat para ulama kita, ulama ahli fikih terutama, bahwa Al-Qur'an itu faqad ajma'u ala anna bahwa wanita itu apabila dia salat dalam keadaan dia haid, maka dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan salatnya haram. Salat yang dia lakukan haram. Dia bermaksiat kepada Allah. Dari mana sisi maksiatnya? Sisi maksiatnya adalah ada larangan dari Nabi, kemudian kita langgar. Bukankah wanita itu ketika dia haid maka dia tidak sholat, dia tidak puasa? Nah, ada larangan. Kemudian kita datang, ya, menentang larangan tersebut. Kita sholat misalnya dalam kondisi haid, maka ini bentuk kemaksiatan kepada Allah Jalla wa Ala. Maka jangan dilakukan. Bersyukurlah ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan, Allah memberikan kemudahan, Allah memberikan waktu kepada akhwat sekalian untuk tidak sholat misalnya di waktu tertentu ketika berhalangan. Ya, maka itu dimanfaatkan waktu-waktu tersebut untuk kebaikan-kebaikan. Ya, kita nggak sholat, alhamdulillah kita bisa melakukan kebaikan yang lain. Bahkan untuk dapatkan pahala sholat bisa, walaupun kita nggak sholat. Kita bantu orang-orang yang mau sholat, ya siapkan misalnya siapkan misalnya pakaian sholat mereka, siapkan misalnya alas sholat mereka, siapkan misalnya baju, ya, dan lain sebagainya. Maka wanita yang haid dapat pahala dari orang yang melakukan sholat tadi. Tanpa dia harus melakukan sholat. Pahala dia mau cari kan? Seperti itu. Taib. Ini jawaban Syekh Muhammad Ibni Abdul Maqsud. Taib. Selanjutnya, pertanyaan diajukan kepada Syekh Abdul Aziz, ya, Ibnu Baz rahimahullahu taala, tentang hukum salat Aid bagi wanita. Nah, kita sudah lewat Aid, tapi nggak apa-apa ya, nanti kalau ada Aid lagi kita bisa
menemukan atau mengamalkan jawaban Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullahu taala, gurunya Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jadi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berguru kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz. Dan banyak sekarang ulama-ulama di hari ini ya, itu berguru kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz. Banyak. Bahkan berguru kepada murid-muridnya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Ya, itulah ulama, Masya Allah, luar biasa pahala mereka. Ketika mereka telah tiada, ilmu mereka masih diamalkan oleh orang banyak. Dan ulama-ulama ya, yang besar-besar hari ini, ulama-ulama kibar, pernah belajar kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz. Ya mungkin ada 1-2 orang, tapi secara umumnya mereka pernah belajar kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz. Tapi Syekh Abdul Aziz bin Baz ditanya tentang masalah sholat Aid bagi wanita, sholat Aid bagi wanita. Kata penanya, hal yajuzu lil muslim ayyakhtalifa ayyatakhallafa an salatil Aid biduni udhrin wa hal yajuzu man'u mar'ati min adaiha ma'an nas. Ya, apakah diperbolehkan seorang muslim untuk terlambat dari sholat Id tanpa udzur? Terlambat sholat Id tanpa udzur. Ini sering terlambat karena persiapan untuk datang ke lapangannya tidak disiapkan memang. Nanti disiapkan pas mau pergi. Nah, gimana enggak terlambat? Ya, mandinya sama-sama, ya, bersamaan waktunya. Gimana enggak terlambat? Satu keluarga ada misalnya 10 orang, kamar mandi cuma 1, gimana enggak terlambat? Belum lagi yang harus siapkan pakaiannya, belum lagi emak-emak ya di belakang yang masih sibuk dengan burasnya. Gimana enggak terlambat? Ya, ada juga yang mungkin begadang di malam hari untuk berjuang memasak ketupat ya, sampai mengantuk di depan kompor. Ya, besok paginya terlambat gitu. Nah, makanya di sini ditanyakan, bagaimana hukumnya orang yang terlambat sholat Id tanpa udzur gitu. Tanpa udzur. Nah, tanpa udzur ya berarti memang dia sengaja malas-malasan. Dan juga apakah boleh melarang wanita untuk mengerjakan sholat Id bersama dengan kaum muslimin yang lain? Maka jawaban Syekh Abdul Aziz bin Baz, sholatul Id fardhu kifayatin inda katsirin min ahli ilmi. Sholat Id itu hukumnya fardhu kifayah menurut kebanyakan para ulama. Jadi kalau Syekh Abdul Aziz bin Baz tidak berpendapat atau beliau mengatakan bahwa menurut kebanyakan para ulama itu hukumnya fardhu kifayah. Fardhu kifayah artinya kalau sudah ada yang mengerjakan sebagian kaum muslimin maka kewajiban itu gugur dari yang lainnya. Kalau nggak ada yang mengerjakan dosa semua. Tetapi kalau sudah ada beberapa orang yang sholat Id maka bagi yang lainnya tidak wajib. Ingat ya, tidak wajib menurut beliau ya, atau menurut kebanyakan dari para ulama. Wa yajuzu takhallufu fi ba'dil afrad. Maka pada sebagian orang yang melaksanakannya maka enggak ada, sah-sah saja dia terlambat, enggak ada masalah. Walakin huduruhu laha wa musyarakatuhu, akan tetapi hadir di salat Id dan bergabung dalam salat Id tersebut ya, li ikhwanihi, bersama dengan saudara-saudaranya al-muslimin, kaum muslimin, adalah sunnatun muakkadatun, adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. La yanbaghi tarkuha illa bi udhrin syar'iyyin, dan tidak boleh meninggalkan salat Id kecuali dengan udzur yang syar'i, udzur yang udzur yang diperbolehkan secara syar'i. Jelas di sini? Wa dhahaba ba'du ahli ilmi, berkata sebagian ulama, ila anna salatal Id fardhu ainin, bahwa salat Id itu hukumnya fardhu ain menurut sebagian ulama. Ka salatil Jum'ah, sama dengan salat Jumat. Itu hukumnya fardhu ain, salat Jumat. Ya. Apa bedanya dengan fardhu kifayah? Kalau fardhu kifayah sudah ada yang kerjakan, yang lainnya bebas, mau kerjakan mau tidak terserah. Tetapi kalau dia fardhu ain, semua harus mengerjakannya dan tidak bisa diwakili dan tidak cukup dengan orang mengerjakannya. Kita juga harus mengerjakannya.
Itu namanya fardu ain. Adapun fardu kifayah, maka cukup sebagian mengerjakannya, maka tidak perlu yang lainnya ikut mengerjakan sholat tersebut. Nah, jadi ada sebagian ulama berpendapat juga bahwa hukumnya adalah fardu ain. Hukumnya adalah fardu ain, dan ini sama dengan sholat Jumat, sama dengan sholat Jumat. Taib. Jelas ya? Nah, seperti itu. Nah, fala yajuzu li ayyi mukallafin, maka tidak boleh bagi setiap mukallaf. Mukallaf mana saja? Mukallaf itu yang dibebani syariat, ya. Minar rijali al-ahrar, dari kalangan laki-laki yang merdeka. Ya, dari kalangan laki-laki yang merdeka. Mustautinin, yang berada di satu tempat. Ya, bukan dalam kondisi sedang safar. Ayyatakhallafa anha, untuk terlambat. Ya. Maka tidak boleh untuk sengaja terlambat. Wa hadzal qaul adhar fil adillah, dan ini adalah pendapat yang lebih nampak dalam pengambilan dalil. Wa aqrab ila shawab, dan lebih dekat kepada kebenaran. Ini pendapat ini. Ini pendapat apa itu? Tentang fardu ain. Ya, tentang fardu ain. Bahwa itu hukumnya fardu ain. Sebagian mengatakan fardu kifayah, sebagian lagi mengatakan fardu ain. Tapi ini lebih dekat kepada kebenaran, kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Ya, maka jangan sengaja terlambat tanpa uzur. Wa yusannu lin nisa huduruha ma'al inayati bil hijabi, dan disunnahkan para wanita juga menghadiri salat Id. Salat Id. Ya, dan ini dibarengi dengan menjaga hijabnya. Dia terjaga dengan hijabnya. Wa tasattur, tertutup. Wa adamit tib, tidak pakai wangi-wangian yang bisa memancing syahwat laki-laki. Taib. Lima thabata fis sahihain, terhadap apa yang disebutkan di dalam sahihain, an Ummi Atiyah, dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha, annaha, bahwasanya beliau qalat, berkata, amarona an nukhrija fil aidain, dan kami diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengeluarkan di saat Aid Idul Fitri dan Idul Adha al-awatiqa wal haydha, wanita-wanita yang dipingit dan juga wanita-wanita yang sedang haid, liyashhadnal khaira, untuk menyaksikan kebaikan, wa da'watal muslimin, dan menyaksikan doa-doanya kaum muslimin, wa ta'tazilul haidhu al musalla, dan hendaklah wanita yang haid itu tidak mendekati tempat salat. Wa fi ba'di alfadhihi, disebutkan di dalam lafaz yang lain, faqalat ihdahunna, maka sebagian dari para wanita itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, la tajidu ihdana jilbaban takhruju fihi, wahai Rasulullah, di antara kami para wanita tidak memiliki jilbab untuk dia bisa keluar rumahnya. Betapa para sahabiyah yang mulia radhiyallahu anhunna, ya, mereka adalah wanita-wanita yang luar biasa. Patut dicontoh oleh para wanita di hari ini. Kesabaran mereka, ketaatan mereka kepada Nabi alaihi salatu wassalam, semangat mereka di dalam menuntut ilmu, semangat mereka dalam ibadah, itu patut dicontoh. Jadi para wanita itu sebenarnya mau keluar, cuman tidak punya jilbab. Maka mereka bertanya, atau dia bertanya kepada Nabi alaihissalam, gimana solusinya kalau nggak ada jilbab padahal mau keluar? Maka Nabi memberikan solusi, karena jawaban-jawaban Nabi adalah sebuah problem solving, penyelesaian terhadap semua masalah. Maka Nabi kasih solusi. Apa solusinya? Bagi wanita yang tidak punya jilbab, ingin pergi ke tanah lapang menyaksikan kebaikan,
dan doa-doa kaum muslimin. Ya, faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda agar litul bisaha ukhtuha, agar saudarinya memakaikan kepada dia jilbab, min jilbabiha, dari jilbab yang dia miliki. Jadi yang punya jilbab berbagi kepada yang tidak punya jilbab. Saking ditekankannya masalah ini, sehingga dari sinilah para ulama mengatakan bahwa hukumnya wajib. Walaupun sebagian ulama, bahkan kebanyakan para ulama mengatakan hukumnya ya itu tidak wajib. Hukumnya tidak wajib. Ya, ini menurut kebanyakan para ulama. Tapi Syekh bin Baz ternyata lebih menguatkan pendapat bahwa itu hukumnya wajib. Kata beliau lebih dekat kepada dalil. Nah, salah satu juga dalilnya yang menjelaskan tentang itu, bahwa Nabi SAW memerintahkan kepada para wanita untuk keluar ke tanah lapang, menyaksikan sholat id dan menyaksikan kebaikan yang ada di situ. Dan wanita bertanya, apakah wanita yang tidak punya jilbab juga harus keluar padahal mereka enggak punya jilbab? Maka Nabi mengatakan, hendaklah wanita-wanita yang punya jilbab meminjamkan jilbab kepada saudari-saudarinya. Ya kalau bisa dikasih. Wala syakka anna hadha yadullu ala ta'akkudi khurujin nisa, dan tidak diragukan lagi bahwa ini menunjukkan ditekankannya kehadiran para wanita muslimah di salatil aidain, di dalam salat Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, untuk apa? Liyashhadnal khaira wa da'watal muslimin, supaya mereka menyaksikan kebaikan dan doa-doa kaum muslimin. Ya, doa-doa kaum muslimin. Nah, ini menunjukkan bahwa wanita juga disejajarkan dengan laki-laki dari sisi bahwa mereka juga ada syariat yang sama dengan laki-laki, pahala mereka sama dengan pahala laki-laki. Jika mereka melakukan kebaikan dibalas dengan kebaikan, dan jika mereka melakukan kejelekan dibalas dengan kejelekan, sama dengan laki-laki. Ya, sama dengan laki-laki. Tidak ada perbedaan laki-laki perempuan dalam masalah hukum Islam, kecuali dalam perkara-perkara yang dibedakan karena melihat karakter dan struktur tubuh wanita. Ya, itu yang kemudian membedakan hukum-hukum yang ada. Barakallahu fikunna. Taib. Oh, ini udah muasar ya. Taib. Nah, itulah beberapa hal yang berkaitan dengan masalah salat ya, Masya Allah. Ini jawaban luar biasa dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, dari Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu taala. Ya. Ya. Dan insya Allah sisanya akan kita sebutkan di pembahasan mendatang ya. Barakallahu fikunna. Beberapa masalah-masalah yang insya Allah akan kita bahas di buku ini. Sekali lagi buku ini layak untuk kita perhatikan ya, untuk kita pelajari, karena di dalamnya banyak hal-hal yang banyak hal-hal yang penting sekali ya, banyak hal-hal yang penting sekali. Terutama hal-hal yang berhubungan langsung dengan pekerjaan seorang wanita di muka bumi ini ya, apakah dia sebagai ibu ataukah dia sebagai seorang adik misalnya, atau seorang kakak, atau seorang anak ya, dan lain sebagainya. Banyak sekali tugas-tugas yang harus mereka lakukan. Taib ya, oleh karena itu maka terkadang mereka menghadapi beberapa masalah-masalah, kendala-kendala, dan perlu jawaban dari orang-orang berilmu. Maka dengan membaca buku ini ya, pelan-pelan kita baca, sedikit demi sedikit kita akan terwarnai kehidupan kita ini dengan Islam, dari jawaban-jawaban yang disebutkan oleh para ulama kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dan menjadikan orang-orang yang senantiasa punya semangat di dalam mempelajari Islam dan mengamalkannya serta mendakwahkannya kepada orang lain. Barakallahu fikunna. Tetap bersabar ya,
dalam belajar dan istiqomah. Semoga Allah menghitung yang sedikit itu menjadi sesuatu yang sangat besar insyaallah. Demikian, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.